Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 13. Dengan judul perikop pemberitahuan tentang penghukuman. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nah, seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Nah, seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dan mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara, perikop ini berisi seruan yang diberikan oleh Allah melalui 3 malaikatnya. Seruan dari malaikat pertama berisi tentang seruan kepada umatnya untuk bertobat dan hidup dalam sikap takut akan Tuhan. Seruan ini mengingatkan kita untuk memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita dan hidup dalam kekudusan di hadapannya. Seruan kedua dan ketiga yaitu pemberitahuan tentang kekalahan iblis serta penghukuman yang akan diterima oleh umatnya yang tetap hidup dalam keinginan daging dan menolak untuk bertobat. Rasul Yohanes menutup bagian perikop ini dengan menguatkan para pengikut Kristus yang setia, bahkan rela meninggalkan kesenangan dunia dan hidup baginya. Untuk orang-orang ini Allah menjanjikan kehidupan yang diberkati baik saat ini maupun masa yang akan datang. Saudara, melalui bagian perikop ini, mari kita senantiasa mengevaluasi cara hidup kita di hadapan Allah. Masihkah ada ego atau hawa nafsu yang membelenggu hati kita? Atau masihkah ada cara berpikir tidak apa-apa berkompromi dan melanggar perintah Tuhan karena Allah mengerti dan akan selalu mengampuni? Seruan 3 malaikat pada bagian perikop ini mengingatkan kita dengan keras bahwa penghukuman pasti ada bagi mereka yang berkeras untuk hidup dalam keinginan daging. Mari tetaplah bertahan dan bertekun dalam iman kepadanya, dan nantikanlah kebahagiaan yang akan Allah anugerahkan kepada kita saat ini maupun dalam kehidupan bersamanya kelak. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita rela meninggalkan kesenangan duniawi dan hidup hanya baginya? Mari tetaplah setia dan bertekun dalam perjalanan rohani kita di dunia ini. Ingatlah, ada upah yang menanti kita, dan bagi mereka yang rela meninggalkan kesenangan duniawi dan hidup hanya bagi Allah.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Mari Tuhan terus bentuk kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Mari kami sungguh rindu, kami bisa setiap hari menyisihkan waktu untuk senantiasa mengevaluasi diri kami Tuhan, untuk merefleksikan kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami tetap bisa menyadari jika ada kesalahan, jika ada dosa Tuhan yang mungkin masih belum kami sadari, kami bisa menyadari hal itu dan mengakuinya di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terus bentuk hati kami Tuhan, sehingga kami juga bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hari ini, sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.